Duduk siap. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ya, sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini? 3 orang ibu. 3 orang, siapa saja? Yang pertama Ustaz. Masih semangat kan pagi-pagi? Masih. Harus semangat. Baik, minggu lalu kita sudah masih ingat materi minggu lalu? Masih ingat materi minggu lalu? Masih. Ya, materi minggu lalu ada apa? Membuat mind mapping. Membuat mind mapping. Ya, ada materi apa? Kita sudah membahas struktur dan kaidah berbahasaan. Kemudian kalian juga sudah menganalisis dan sudah membuat mind mapping. Hari ini kita akan mengonstruksi teks eksposisi. Ya, kita akan masuk ke KD berikutnya. Kemarin sudah membahas mind mapping dan lainnya. Hari ini kita akan menulis. Ya, kita akan menulis teks eksposisi. Dari menulis ini, teks eksposisi itu apa sih, Alisa? Masih ingat? Adalah sebuah bentuk teks atau tulisan yang membuat terkait informasi maupun pengetahuan. Suaranya Alisa. Adalah sebuah teks atau tulisan yang membuat terkait informasi maupun pengetahuan. Ya, informasi yang menyampaikan suatu pengetahuan secara singkat dan jelas. Secara singkat dan jelas. Itu adalah teks eksposisi. Kamu hari ini akan menulis teks eksposisi. Itu artinya kamu akan menyampaikan suatu informasi. Baik, Ibu bagikan sebentar ya. Sekarang kita akan mengonstruksi teks eksposisi. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Pertama, peserta didik mampu merancang teks eksposisi berkaitan bidang pekerjaan perkantoran. Ini sesuai dengan jurusan kalian ya, MPLB 1. Jadi kita mengambil bidang pekerjaannya adalah perkantoran. Berkaitan bidang pekerjaan perkantoran dengan memerhatikan isi langkah-langkah atau kerangka teks eksposisi yang akan dibuat. Nanti Ibu akan berikan kalian gambar, kemudian kalian akan merumuskan terlebih dahulu atau membuat kerangka teks eksposisinya di dalam LKPD. Selanjutnya kalian juga nanti akan mampu mengonstruksi atau menyusun kembali dari pengembangan dari kerangka yang telah kalian rumuskan. Setelah itu kalian akan mengomunikasikan. Seperti biasa kalian akan mempresentasikan di depan kelas. Ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, di sini ada langkah-langkah menyusun teks eksposisi atau mengonstruksi teks eksposisi. Yang pertama itu ada menentukan topik. Nah, di sini kamu akan menentukan topik. Topik apa yang akan dibahas? Itu nanti akan Ibu tampilkan gambar. Kamu akan menentukan topik apa yang sesuai yang Ibu tampilkan gambarnya. Topik ini sama dengan tema. Ya, ingat kalau misalnya yang keempat yaitu membuat kerangka karangan. Kamu dari menentukan topik, menentukan tujuan dan mendapatkan data dari ketiganya ini, kamu buatkan kerangkanya. Nanti kerangkanya ini akan kamu kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi. Itu bagaimana dengan kerangkanya? Kamu buatkan dulu mana bagian permasalahannya, mana argumentasinya, mana pengetahuannya dan mana rekomendasinya. Dari itu semua bisa kamu kembangkan menjadi teks eksposisi yang utuh, dikembangkan sehingga strukturnya ada tesis, ada argumentasi, ada penegasan. Paham? Dari kelima ini akan kalian kerjakan, yaitu merumuskan teks eksposisi.
kita baik. Dari gambar di atas urutan yang tepatnya yang mana? Satu dulu, apa ini urutan sudah tepat? 1, 2, 3 atau ini urutannya secara acak? Oke, kita urutkan. Urutan nomor satunya nomor berapa? 2. Kemudian 3. Yang terakhir 1. Ada yang bisa memberikan alasannya? Mengapa 2, 3, 1 untuk urutan yang tepat? Ya, siapa yang bisa memberikan alasannya? Ayo perhatikan gambarnya. Mulai dari nomor 2, kemudian nomor 3 dan nomor 1. Silakan kalian urutkan. Tadi sudah kita sama-sama urutkan ya, bahwa nomor 2 adalah urutan yang pertama, 3 dan 1. Tapi saya ingin tahu penjelasannya atau alasannya mengapa urutan itu tepat. Oke, Zahra? Silakan suaranya ya. Ya, baik. Oh, dirapatkan ya. Keberhasilannya baik, tepuk tangan untuk Zahra. Bu, menurut saya nomor 2 itu dia lagi merancang dulu untuk dirapatkan. Apa yang akan dirapatkan? Ke nomor 3 itu adalah proses rapatnya. Yang ke 1 itu adalah keberhasilan dari rapatnya. Hasil rapat mereka berhasil. Itu menurut Zahra. Ketiga gambar ini bisa mengembangkan sebuah teks eksposisi. Dari kepala satu dan kepala lainnya akan berbeda. Ya, jadi ini urutannya sudah betul ya. 2, 3, 1. Kalian akan merumuskan teks eksposisi ini, merumuskan teks eksposisi berdasarkan gambar yang ibu tampilkan. Dari nomor 2, 3 ke 1. Ya, jadi kita bagikan dulu LKPD-nya ya. Dan kita boleh berikan alamat lagi. Nanti silakan kalian tuliskan sesuai petunjuknya ya. Sesuai petunjuknya. Jadi dibaca dulu LKPD-nya. Itu ada petunjuk-petunjuk cara mengerjakannya. Ya baik, selama kalian proses merumuskan dan menuliskan, itu ada proses penilaiannya ya. Ibu akan berkeliling seperti biasa. Akan ada penilaian sikap. Silakan dikerjakan. Ada yang tidak paham silakan tanyakan kepada ibu ya. Ini ya. Siap ya? Siap. Tidak ada pengulangan lagi. Salah tampil. Ya, terlambat tampil. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 13. 13 yes 4. 4 oke. 7. 7 yes. 6 oke. 2 oke. 8 oke. 17. 17 yes 7. 19. Oke.
sudah kalian isi, ini adalah kerangkanya. Silakan kalian kembangkan dalam teks eksposisi yang utuh di buku tulis, ya. Silakan kalian tuliskan teksnya di buku tulis kalian. Bisa ya? Buat judul semenarik mungkin. Ingat, teks eksposisi itu adalah informasi secara singkat dan jelas yang berisi pengetahuan. Jadi silakan kamu buatkan judul yang menarik. Kalau di berita-berita ada judul yang menarik kan? Anak pulang ngaji ditusuk misalnya. Itu kan membuat orang penasaran, ya. Maka silakan buatkan, kembangkan dari topik yang sudah kamu buatkan, kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi yang menarik dengan judul yang sesuai juga. Saya, kalau yang kurang paham silakan tanyakan ke ibu. Silakan dituliskan. Ya, siapa yang berani untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil tulisannya? Oke, silakan Kalisa. Beri tepuk tangan untuk Kalisa. Ada yang jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktek yang sehat dan meningkatkan semangat. Oleh karena itu, cara paling tepat untuk membuat organisasi bisa terus berjalan dan tujuan tercapai, yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara anggota dan perusahaan harus membangun kepercayaan, membangun komunikasi terbuka, struktur yang kuat dan menciptakan rasa kebersamaan yang kuat. Oke, tepuk tangan untuk Kalisa. Ya, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru. Bagaimana ice breaking-nya? Seru. Dan untuk selanjutnya Ibu akan buatkan ice breaking yang lebih seru lagi ya. Kemudian, adakah materi yang belum kalian pahami atau dari menulis teks ini? Adakah kendalanya ketika kalian menulis teks? Bagaimana dengan Ibu menampilkan gambarnya? Apakah gambar ini membantu kalian dalam menulis teks? Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada kendala dan kalian merasa mudah dalam menulis teks, baik kita akhiri pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kita lanjutkan presentasi teks eksposisi ya. Tadi kan baru satu orang karena berhubung sudah bel. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ibu mau laki-laki dulu yang tampil duluan. Bisa ya? Baik, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat. Ini baru jam pertama, mapel pertama. Jam berikutnya kalian sampai sore, kalian harus tetap semangat, jaga kondisi kesehatan. Baik, Bu. Ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan Alvin pimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Ibu pamit ya.